wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erwan Setiono. Saya adalah dosen di Prodi S1 Keperawatan. Pada kesempatan hari ini kita akan melakukan pembelajaran yaitu mata ajar keperawatan medikal bedah 1, yang mana pada kesempatan ini salah satu dari tim pengajar yaitu saya sendiri, Erwan Setiono. Adapun background saya sebagai pengajar di mata ajar keperawatan medikal bedah ini, saya telah selesai proses pendidikan dari S2 keperawatan yang saya selesaikan pada tahun 2007, dan kemudian saya telah berpraktek di rumah sakit, di beberapa institusi rumah sakit, terutama di ruang kegawat daruratan dan medikal bedah. Baik, itu perkenalan dari saya. Kemudian saya akan lanjutkan dengan pembahasan materi keperawatan medikal bedah 1. Saya akan tampilkan baik, apakah sudah terlihat? Ya, baik teman-teman mahasiswaku sekalian, seperti yang terlihat pada layar, di mana mata ajar medikal bedah 1 ini terdiri dari 4 SKS, di mana pada pelaksanaannya itu mencakup pembelajaran tatap muka ataupun sebanyak 3 SKS, dan kemudian pembelajaran laboratorium itu sebanyak 1 SKS, di mana total secara keseluruhan itu adalah 4 SKS. Nah, pada mata pelajaran ini ada 5 sistem yang akan kita pelajari pada medikal bedah 1. Yang pertama adalah sistem pernapasan, yang kebetulan nanti akan disampaikan oleh Bu Fitri Prayasari, spesialis KMB, dan kemudian akan dilanjutkan dengan sistem kardiovaskuler yang akan disampaikan oleh koordinator dari mata ajar ini, yaitu Bu Wati Jumaiyah, spesialis KMB. Kemudian akan dilanjutkan dengan sistem hematologi yang akan disampaikan oleh Bapak Abdur Rahim Kamil, Magister Keperawatan, dan kemudian pada mata ajar ini di sistem muskuloskeletal yang akan saya sampaikan sendiri dengan pengajar yaitu Erwan Setiono, Magister Keperawatan, dan kemudian yang terakhir yaitu sistem persarapan yang akan disampaikan oleh Bapak Rizky, spesialis KMB. Baik, adapun pencapaian pada mata ajar ini, yaitu kita akan menjelaskan konsep tentang ruang lingkup dari sistem yang ada di medikal bedah ini, tadi yang mencakup 5 sistem, dan kemudian kita akan melakukan asuhan atau simulasi keperawatan pada beberapa pasien dengan gangguan sistem pernapasan, kardiovaskuler, hematologi, kemudian muskuloskeletal, dan sistem persarafan. Kemudian kita akan mengintegrasikan asuhan-asuhan yang tadi telah diberikan secara pembelajaran kelas atau tatap muka dengan pembelajaran di laboratorium, yaitu pembelajaran mengenai lab skill-nya dan simulasi pengelolaan dari pasien itu sendiri. Kemudian kita lanjut. Setelah itu, di mata ajar ini kami juga meminta teman-teman ataupun mahasiswa untuk bisa melakukan advokasi atau pendampingan terhadap mahasiswa ataupun pasien yang mengalami gangguan pada sistem pernapasan, kardiovaskuler, hematologi, persarafan, dan muskuloskeletal, dan bisa melakukan demonstrasi pada asuhan keperawatan yang diberikan pada sistem tersebut. Baiklah, di sini kita akan perjelas lagi tentang deskripsinya. Jadi mata ajar keperawatan medikal bedah yaitu mencakup pemenuhan kebutuhan oksigenisasi pada gangguan pernapasan, kemudian pada kardiovaskuler kita akan lebih banyak mempelajari tentang biomekanikal dan kimiawi, tentang histologi dan bagaimana pergerakan dari jantung serta pembuluh darah. Kemudian pada muskuloskeletal kita akan mempelajari tentang bagaimana pergerakan yang terjadi serta trauma ataupun gangguan yang mungkin terjadi pada sistem tersebut. Dan terakhir yaitu pada persarafan kita juga akan mengkaji mengenai sistem persarafan dan kemungkinan permasalahan yang ada pada sistem persarafan tersebut. Baik, di sini bisa dilihat pada aktivitas pembelajaran kurang lebih sekitar ada 16 minggu pembelajaran aktif yang akan terdistribusi dengan metode yang ada pada pelaksanaan kuliah ini, yaitu ada tadi
dengan sistem pembelajaran lecturing ataupun tatap muka, kemudian student menggunakan student central learning, dan kemudian kita juga melakukan presentasi atau penugasan mahasiswa, kemudian juga melakukan demonstrasi dan redemonstrasi yang ada di laboratorium, serta untuk evaluasi kita juga bisa melakukan evaluasi berupa UAS dan UTS. Kemudian pada sistem evaluasi yang seperti saya kemukakan, metode yang kita pergunakan itu ada 6. Yang pertama itu adalah ujian tengah semester atau kita singkat UTS. Kemudian yang kedua itu ujian akhir semester, dan yang ketiga kuis. Keempat itu adalah seminar kelompok yang nanti akan terbagi menjadi 8 kelompok, kemudian penugasan dan skill pada laboratoriumnya. Adapun komponen yang akan dinilai, pertama adalah kognitif, dengan bobot sebesar 35%, kemudian psikomotor itu 25%, melalui ujian laboratorium, dan kemudian psikomotor skill itu terdiri dari seminar ataupun pleno, itu 15%, di mana teman-teman mahasiswa diminta untuk membuat makalah, mempresentasikan, kemudian berpartisipasi aktif dalam proses tanya jawab secara berkelompok ataupun individu. Kemudian penugasan 25%, ini terdiri dari ketepatan waktu, kerjasama antara tim, dan bagaimana isi daripada komponen penugasan tersebut. Sehingga total secara keseluruhan itu adalah 100%. Dan perlu diingat secara baik mahasiswaku, pada batas lulus untuk mata ajar ini adalah 70 ya NBL-nya, atau nilai batas lulus itu setara dengan B pada grade-nya. Baik, ini adalah lampiran penugasannya dengan 8 kelompok, nanti bisa dilihat pada RPS-nya. Kemudian dilanjutkan dengan pembagian daftar kelompoknya, ya, siapa-siapa saja yang masuk dalam 8 kelompok ini, dan ini adalah metrik pembelajaran yang masuk pada minggu per minggu, ya, sampai 16 minggu ke depan. Baik, mungkin itu saja penjelasan RPS dari saya. Kalau mamanya memang ada yang perlu didiskusikan atau ditanyakan, bisa langsung menghubungi kami sebagai tim pengajar. Nomornya tertera pada lembar RPS yang nanti akan kami bagikan, baik secara online ataupun juga secara print book atau manual book, seperti itu. Baik, saya akhiri penjelasan RPS ini. Mari sama-sama kita mengucap hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hello, good afternoon class. Yeah, today we're gonna start our lecturing. Yeah, this is about musculoskeletal system. Ya, betul. Pada sore hari ini kita akan mempelajari tentang sistem muskuloskeletal. Ya, ini adalah pertemuan ke-19 pada minggu ke-12, di mana pada pertemuan ini tentunya merupakan lanjutan dari materi sebelumnya yang telah disampaikan oleh Bapak Abdul Kamil, ya, di mana beliau telah menerangkan tentang sistem pembuluh darah atau hematologi. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita masuk saja ke materi yang akan saya share berikut ini. Ya, bagaimana? Apakah sudah terlihat? Oke, baik. Ketika manusia kita beraktivitas dalam melakukan kegiatan sehari-hari tentunya seperti memasak, mencuci, kemudian membersihkan rumah, berlari, berjalan, ya tentunya membutuhkan suatu mekanisme kerja tubuh yang tidak sederhana tentunya. Adanya beberapa sistem yang bekerja sehingga membentuk satu kesatuan di mana tubuh bisa melakukan aktivitas tersebut. Ya, itulah yang dinamakan dengan sistem muskuloskeletal. Nah, mahasiswaku sekalian, pada 20 menit ke depan, kita akan memahami tentang bagaimana anatomi sistem tubuh ini bekerja, khususnya pada muskuloskeletal itu sendiri. Dan kemudian, di akhir pembelajaran, tentunya saya mengharapkan kalian bisa memahami tentang definisi, kemudian fungsi dari sistem muskuloskeletal,
pembagian daripada muskulo itu sendiri dan skeletalnya, kemudian hubungan antara sistem muskuloskeletal serta cara kerja sistem muskuloskeletal. Ya, ada 5 tujuan khusus yang harapannya kita akan tercapai pada akhir sesi pembelajaran ini. Gimana? Bisa dipahami? Ya, kita lanjut. Masuk kepada pembelajaran pertama, yaitu definisi muskuloskeletal sistem. Pada muskuloskeletal, ya tentunya ada 2 bahasa ataupun suku kata yang terpenggal pada bahasa Latin ini, yaitu yang pertama muskulo dan yang kedua adalah skeletal. Ya, siapa yang tahu apa itu muskulo? Ya, tepat sekali. Muskulo adalah bagian organ ya yang kita sebut sebagai otot. Sedangkan skeletal itu adalah tulang. Sehingga pada pembelajaran ilmiah kita mengenal satu ilmu atau cabang ilmu yang tentunya mempelajari tentang pergerakan tubuh dan otot-ototnya yang disebut dengan miologi. Kemudian skeletal itu sendiri tidak hanya berdiri sendiri daripada kerangka, tetapi ada sistem penunjang lain seperti sendi, tulang, dan kartilago itu sendiri. Nah, sehingga kita bisa menarik kesimpulan yang dimaksud dengan sistem muskuloskeletal, definisinya adalah suatu sistem tubuh yang bekerja secara bersama-sama ya antara otot, rangka dalam melakukan aktivitas tubuh sehari-hari. Oke, next. Sistem muskuloskeletal ya ada 2 hal yang perlu diperhatikan. Pertama adalah otot, yang kedua adalah rangka tubuh. Otot sendiri adalah jaringan tubuh yang berfungsi mengubah energi kimia ya di mana kita bisa secara mekanik tubuh merespon terhadap perubahan lingkungan itu sendiri. Nah, sekarang coba dibayangkan ketika teman-teman sekalian ya, teman-teman mahasiswa itu berada di lingkungan yang awalnya dingin ya, kemudian seiring dengan waktu dia berpindah menjadi hangat. Ya, tentunya tubuh akan coba merespon tentang perubahan lingkungan tersebut sehingga kita bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan. Nah, ketika tubuh tidak bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan, itu yang disebut dengan malfungsi atau ketidakberfungsian tubuh ya, yang bisa mengakibatkan sakit tentunya ke depannya. Kemudian ke sistem yang kedua yaitu rangka tubuh atau skeletal itu sendiri ya. Nah, skeletal atau rangka tubuh itu tidak bisa berdiri sendiri tentunya. Dia harus ada bagian yang menopang seperti sendi, tulang rawan, otot yang menempel pada bagian tubuh itu sendiri yang membentuk sikap dan posisi tubuh sehingga tubuh tidak mengalami gangguan-gangguan daripada kerangka tubuh yang tidak baik ya. Contohnya ada yang disebut dengan kiposis ya, bentuk tubuh yang mungkin terlalu membungkuk ya pada orang tua umumnya, dan kemudian lordosis ya atau miring ke samping ya disebabkan karena mungkin posisi duduk ataupun beban berat yang sering merupakan penyebab dari gangguan otot tersebut ataupun rangka tersebut. Kita masuk kepada fungsi sistem rangka. Penyangga itu adalah fungsi yang pertama dari sistem rangka tubuh ya. Di mana penyangga ini tentunya tadi ada ligamen, otot dan jaringan yang lunak yang berfungsi membentuk tubuh itu sendiri ya sehingga kita bisa berdiri tegak ya atau menyesuaikan terhadap struktur daripada pergerakan kita yang kita lakukan. Kemudian yang kedua yaitu sebagai penyimpan mineral. Dan tentunya pada kesempatan ini ada 2 mineral yang sangat-sangat diperlukan pada sistem skeletal itu sendiri. Yang pertama adalah kalsium, ya, kalsium, dan yang kedua adalah fosfat. Ya. Penyimpan selain mineral itu ada lemak atau lipid, di mana lemak ini merupakan bagian dari yellow marrow, ya, atau sumsum tulang kuning, di mana sumsum kuning ini tentunya yang berfungsi untuk deposit daripada lipid atau lemak tersebut. Kemudian sistem fungsi yang ketiga yaitu adalah produksi sel darah merah. Ya, tentunya sel darah merah atau red blood cell
ini dibentuk oleh sumsum merah, di mana pada sumsum merah ini pada orang dewasa, terutama pada tulang panjang, itu sebagai fungsi pengganti ya setelah dia menjadi dewasa yang sebelumnya diambil alih oleh jantung pada anak-anak. Ya, jadi seiring bertambahnya waktu, maka produksi sel darah merah itu dialihkan kepada tulang untuk pembentukan sel darah merahnya. Kemudian yang keempat itu adalah pelindung. Ya, pelindung. Membentuk organ untuk melindungi organ-organ yang lunak, yang sangat rawan terhadap benturan, ya, trauma ataupun mungkin gangguan-gangguan dari luar yang bisa mengakibatkan gangguan organ itu sendiri. Contohnya organ mata. Itu perlu otot-otot wajah atau otot-otot pembentuk wajah untuk melindungi. Kemudian otak itu sendiri juga merupakan organ yang penting tentunya yang perlu dilindungi ya sehingga otak tersebut sebagai pusat aktivitas tubuh itu tidak mengalami benturan ataupun trauma ya karena adanya pelindung dari tengkorak itu sendiri. Kemudian fungsi terakhir pada sistem rangka itu adalah penggerak. Ya, fungsi kelima adalah sebagai penggerak tubuh. Ya, di mana kekuatan otot ini tentunya akan ditopang dengan pergerakan dan adanya aktivitas yang seiring dengan kekuatan otot dan persendian. Sehingga ketika kita berlari, berjalan, berenang, ya tubuh itu bisa menyesuaikan sesuai dengan fleksibilitas dan aktivitasnya. Oke, itu tadi tentang 5 fungsinya. Nah, sekarang kita beralih kepada tulang. Jadi bagaimana sih tulang itu dibentuk ya? Tentunya ada beberapa tahap yang harus dilakukan pada proses maturisasi atau pendewasaan pembentukan tulang tersebut ya. Yang pertama itu adalah sel tulang di-trigger ataupun dipromotori oleh kondroblast dan kondrosit ya, di mana sel ini ya membentuk dan memaintain ya kartilage ataupun pada matriksnya untuk bisa sebagai awal pembentukan tulang. Kemudian setelah dari kondrosit itu menjadi osteoblast ya. Osteoblast ini adalah bentuk tulang yang muda ya, di mana tentunya belum begitu keras ya, masih harus ditambah dengan beberapa zat tadi seperti kalsium, fosfat dan sebagainya ya untuk menjadi tulang yang lebih matur kembali. Kemudian lanjut kepada osteoklast ya. Nah, ini adalah bentuk tulang yang matur dan yang sudah siap ya sebagai tulang dewasa. Kemudian pada akhirnya itu adalah osteoklast ya di mana tulang ini setelah mencapai batas waktunya dia akan dihancurkan ya menjadi mineral-mineral yang bisa dilebur dan kemudian dikeluarkan oleh tubuh untuk membentuk satu mineral yang baru. Jadi proses ini akan terus berulang seperti itu. Secara struktur mikroskopik ya, bagian tulang ini terdiri dari 4 hal. Yang pertama adalah sistem Harpers ya, di mana sistem ini terdiri dari pembuluh saraf ya, pembuluh darah ataupun aliran limfe. Kemudian yang kedua adalah lamela ya, lempengan tulang terdiri dari beberapa segmentasi ya yang secara bersama-sama membentuk satu ikatan. Dan yang ketiga adalah lakuna, adanya ruang-ruang kecil di antara segmen tersebut yang tentunya akan diisi atau ditempati ya oleh nutrisi-nutrisi yang berfungsi untuk juga mensupport kelangsungan dari otot dan tulang tersebut. Dan yang terakhir adalah kanalikuli ya sebagai tempat untuk kanal atau saluran untuk makanan tersebut bisa masuk ya, oksigen tersebut bisa masuk ya dan nutrisi itu sehingga bisa diterima oleh otot dan tulang untuk kelangsungannya. Nah, ini bentuk tulang secara keseluruhan. Ya, betul, dari kepala sampai ke ujung kaki ya. Jadi kalau kita lihat bahasa Inggrisnya kepala, tengkorak itu skull, sternum itu tulang dada, rib itu tulang iga, vertebra itu tulang belakang dan sacrum ya itu adalah tulang duduk. Nah, ini adalah beberapa tulang yang terbagi secara anatominya. Baik, ada yang tahu berapa jumlah tulang? Ada 206 jumlah tulang ya normalnya pada setiap individu. Dari 206 itu akan terbagi menjadi dua bagian besar.
Yang pertama adalah axial skeletal, ya, dan yang kedua adalah appendicular skeletal. Nah, pada axial skeletal, ya, itu terdiri dari tulang kepala, ya, tulang pinggul dan tulang dada. Sedangkan pada appendicular itu terdiri dari ekstremitas atas dan ekstremitas bawah. Di mana ekstremitas atas itu lebih banyak tulangnya ya dibandingkan dengan ekstremitas bawah. Ya, betul. Ada 64 buah tulang, sedangkan ekstremitas bawah itu hanya 62 tulang. Nah, ini mohon nanti bisa dicermati ya, dihafalkan dan kemudian dipahami. Mari coba ikuti saya. Kita akan belajar mengenai tulang pembentuk tengkorak atau disebut dengan kranium. Ya, pegang kepalanya masing-masing. Ya, ini mulai dari frontal, ya, frontal, kemudian ubun-ubun atau parietal, kemudian di belakangnya itu ada occipital, dan di samping itu adalah pelipis, yaitu temporal. Oke, kita ulang lagi. Frontal, parietal, occipital, dan temporal. Ya, mudah-mudahan bisa dihafalkan dengan cepat ya. Kemudian kita lanjut pada tulang belakang. Ya, pada tulang belakang ini terdiri dari cervicalis, thoracalis, lumbalis, sakral, dan coccygeus. Cervical itu ada 7 tulang, kemudian torakal itu 12 pada tulang pembentuk dada, lumbalis ya atau pinggang itu ada 5 tulang, kemudian sakral ya itu ada bawah, dan kemudian tulang duduk itu ada 4 yaitu coccygeal ya atau coccygeus. Nah, ini adalah gambarannya ya, bisa dilihat vertikal, torakal, lumbal, sakrum, dan coccygeal. Oke, lanjut. Nah, kita masuk pada ekstremitas atas ya. Ternyata pada ekstremitas atas atau penggerak ya tubuh bagian atas ya pada tangan kita itu tidak hanya tangan saja, tetapi ada bahu di situ ya. Bahu terdiri dari scapula dan clavicula, sedangkan bagian lengan itu adalah humerus. Kemudian di bagian pergelangan ya itu ada 2 buah tulang, di sini ada radius ulna ya, kemudian pergelangan tangan itu adalah karpal di sini, kemudian metakarpal, punggung tulang, dan kemudian jari-jari tulang ada 14 yang disebut dengan palah. Ya, kita lihat gambarnya. Nah, ini bisa dipahami. Jadi mulai dari scapula, clavicula, kemudian humerus, ya, radius ulna, ya, metakarpal, karpal, dan palah. Ya, seperti itu. Oke, kemudian tulang pembentuk pelvis ya atau panggul. Ini ada 3 tulang. Yang pertama sacrum, yang kedua coccygeus, dan yang ketiga coxae. Ya, kita ulang. Sacrum, coccygeus, coxae. Ya, sacrum, coccygeus, coxae. Oke, kemudian ini adalah gambarnya ya, di mana pada tulang pembentuk panggul ya ada tulang usus, kemaluan, dan duduk, yaitu pada lingkaran merah seperti terlihat ya di sini, tulang usus, kemaluan, dan tulang duduk. Kemudian kita masuk ke ekstremitas bagian bawah. Ya, ada yang masih ingat jumlahnya berapa? Ya, betul. Ada 62 tulang, ya lebih sedikit dibandingkan dengan ekstremitas atas. Nah, pada ekstremitas bawah itu terdiri dari os ilium ya atau usus, os pubis kemaluan, dan ketiga adalah os ischium ya duduk. Jadi IP, ilium, pubis, dan ischium. Kemudian ada tulang femur ya. Itu ada 2 buah, kemudian patella ya atau tempurung bagian kaki ya seperti itu. Kemudian tulang pada bagian depan itu ada tulang kering ya, itu ada fibula, dan bagian belakang itu tibia, dan pembentuk jari-jari kaki ya ada tarsal, metakarsal, dan palah ya seperti itu. Oke, kita lihat gambarnya. Nah, ini yang saya bilang tadi tulang femur ya pada bagian paha. Nah, ini merupakan termasuk tulang panjang karena strukturnya yang panjang ya. Kemudian patella itu adalah tempurung depan daripada kaki yang berfungsi juga untuk melindungi. Kemudian di tulang kering atau yang disebut dengan tibia, dan fibula itu di belakang daripada tulang kering. Kemudian pergelangan kaki itu ada tarsal, metatarsal, dan jari-jari kaki itu disebut dengan palah. Selain tulang, tentunya pergerakan itu tidak hanya sekedar membicarakan tentang tulang, ya, tetapi pergerakan itu tentunya ada bagian yang menyokong dari pergerakan itu. Ya, tentunya sendi, ya, itu sangat berperan.
Penstabilan sendi ya terdiri dari yang pertama adalah jaringan kolagen ya. Jadi bagaimana nutrisi pembentuk kolagen itu sangat dibutuhkan tubuh ya untuk menstabilkan daripada pergerakan itu sendiri. Bentuk permukaan sendi ya. Kemudian yang ketiga adalah otot dan rangka ya, di mana bantalan lemak itu sangat berperan terhadap proses penyatuan antara satu tulang dengan tulang yang lain. Kemudian tendon ya, tendon ini juga tegangannya ya, fleksibilitas dari tendon ini sangat juga berpengaruh sehingga pergerakan itu bisa menjadi stabil ya dengan tendon yang tentunya juga dilatih setiap hari. Oke, lanjut ya, kita masuk tadi sendi, kita masuk ke otot nih. Nah, otot adalah kurang lebih sekitar 43% dari tubuh, ya, di mana aktivitas otot ini banyak terdapat protein di situ. Di mana pada protein-protein dan proses vitalitas ya tentunya sangat sangat membantu ya dalam proses kontraksi, baik itu otot jantung, pembuluh darah, pernapasan ataupun peristaltik. Kemudian kita masuk ke sistem rangka, ya, sistem otot rangka. Nah, fungsi dari otot rangka yang pertama adalah menghasilkan gerak rangka, mempertahankan sikap dan posisi tubuh, menyokong jaringan lunak, pintu masuk kepada sistem saluran tubuh, dan yang kelima adalah mempertahankan suhu tubuh. Ya, jadi kalau ototnya bagus, tentunya energi penyimpanan panas itu akan lebih baik lagi di tubuh. Ya, seperti itu. Kemudian kita masuk pada struktur otot rangka, ya ada 4. Yang pertama adalah fasial, yang merupakan kumpulan fasial ya, bagian epicentrum dari fasial ini yang sangat juga berperan dalam menghasilkan jaringan-jaringan otot ya. Di sini ada serat-serat otot ya, endomesium, fasial, fasium ya, dan kemudian rangka organ tersebut. Yang kedua adalah sarkolema ya, adalah serat daripada otot tersebut ya, bagian elastis ya daripada otot yang merupakan jaringan tipis. Nah, di sini pembentuk metrik daripada otot tersebut. Kemudian bagian ketiga, miofibril, ya, di mana pada bagian ini ada bagian gelap dan terang. Terang disebut dengan thick pigment dan kemudian bagian terang disebut dengan thin filament. Ya, jadi ada thick filament dan thin filament. Ya, bedanya apa? Kalau bagian yang gelap itu menghasilkan miosin, sedangkan bagian terang itu aktin, troponin, dan tropomiosin. Kemudian bagian yang keempat itu terakhir adalah sarkomer, ya, merupakan protein ya yang juga sangat penting tentunya untuk perlindungan tubuh dan pergerakan bagi tubuh itu sendiri sehingga organ-organ tersebut menjadi baik dan terlindungi. Ya, komposisi tulang ya terdiri dari sel itu sendiri dan di luar sel. Kemudian sel itu adalah bagian yang lunak atau air dan bagian yang padat atau solid sekitar 25%. Nah, pembentuk bagian yang padat ini sebagian besar adalah protein, di mana nanti akan menghasilkan miosin, aktin, troponin, tropomiosin, dan yang lain. Kemudian kita lanjut, ya. Jadi bagaimana otot itu bergerak? Ya, dalam proses pergerakan tubuh tentunya ketika saraf simpatis itu berespon, maka dia akan mengeluarkan hormon yang disebut dengan adrenocorticotropic hormone, ya, itu. Nah, di mana pada responnya dia akan men-trigger saraf simpatis ya masuk kepada tubulus protubulus T di situ dengan sarkomer di situ masuk ke dalam tubuh sehingga air itu bisa berpindah ya pada jaringan-jaringan yang dibutuhkan dan pengeluaran kalsium ya itu akan men-trigger lemak tubuh ya untuk diubah menjadi energi atau ADP ya. Setelah dijadikan energi terjadi proses pembakaran ya maka kalsium itu tadi akan dikeluarkan dan kemudian juga akan menghasilkan energi yang akan digunakan bagi pergerakan tubuh ya. Jadi ini proses yang terus berulang ketika terjadi pergerakan itu sendiri. Kemudian komposisi tulang ya terdiri dari otot merah, kemudian merah dan putih. Merah itu mengandung pigmen ya, sedangkan putih itu kurang dari mioglobulin, kemudian ekstraktif dan protein ya, seperti itu. Oke, perlu diingat ini evaluasinya ya, maka pembelajaran hari ini tentunya terdapat masuk dalam proses yang akan nanti diujikan dalam ujian akhir semester ya dengan evaluasi.
yang tertera. Oke, ini referensi ya yang bisa nanti kalian perdalam lagi ya setelah materi ini, bisa kalian temukan di perpustakaan ya untuk lebih memperdalam tentang proses yang terjadi pada anatomi dan fisiologi tubuh. Ya, baik mahasiswa sekalian, itu tadi proses pembelajaran yang kita lalui. Jadi, how you feeling? Ya, tentunya pembelajaran ini akan lebih menarik lagi ketika kalian bisa memperdalaminya di perpustakaan dengan sumber-sumber yang tadi saya sudah sebutkan. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Tentunya perlu diperhatikan penugasan itu ada di modul ya, modul laboratorium pada halaman 9 di mana muskuloskeletal itu ada beberapa materi yang harus kalian kerjakan dan sebagai penunjang dari pengetahuannya. Kemudian tentunya harapannya kalian pada pembelajaran ini telah mengetahui tentang definisi dari sistem muskuloskeletal, fungsi, cara kerja, ya dan hubungan dengan beberapa sistem yang lain, sendi, tulang, dan rangka-rangka otot. Baik, good job you're listening today. Enough for our meeting, ya. Sebelumnya kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Thank you very much and we'll see you again in the next lecturer. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.